Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septa Anggraini dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu TLM 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pemeriksaan tuberkulosis. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tahap pemeriksaan tuberkulosis, lebih baik kita berkenalan dulu. Apa sih itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TBC, atau dikenal juga dengan TB, adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini tidak hanya menyerang paru-paru, namun juga bisa menyerang kelenjar, tulang, usus, dan lainnya. Penyakit ini ditularkan melalui percikan darah atau droplets oleh seseorang yang mengidap TBC. Penyakit ini akan lebih mudah menular kepada seseorang memiliki kekebalan tubuh rendah seperti orang-orang yang mengidap penyakit HIV dan gizi buruk. Lalu untuk mengenalinya, apa saja sih gejala dari TBC? Yang pertama, batuk berdahak, kadang juga berdarah lebih dari 2 minggu. Lalu juga disertai oleh gejala demam tinggi, lemas, tidak nafsu makan, juga mengalami penurunan berat badan. Untuk pengobatannya, penderita TBC dapat disembuhkan apabila si pasien dapat secara rutin mengonsumsi obat yang telah diresep oleh dokter. Secara umum, obat ini meliputi isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan juga ethambutol. Untuk pencegahannya, tuberkulosis dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Lalu, kita juga dapat mengurangi kemungkinan terkena tuberkulosis dengan cara yang pertama, menggunakan masker ketika kita berada di keramaian, lalu menutup mulut ketika kita bersin, batuk, dan tertawa, dan yang ketiga, tidak meludah sembarangan. Dalam pemeriksaan tuberkulosis, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari ketiga tahapan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas pra-analitik. Tahap pra-analitik adalah prosedur tetap, cara mengumpulkan spesimen, mempersiapkan pasien, juga memberikan bimbingan kepada pasien mengenai bagaimana tata cara pengambilan spesimen, waktu, dan lokasi pengambilan spesimen. Pasien curiga TB didampingi untuk dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan perawat. Perawat akan melakukan anamnesa terhadap keluhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Perawat menyerahkan pasien dan hasil pemeriksaan ke dokter. Dokter akan melakukan anamnesia kedokteran dan pemeriksaan, serta memberikan resep obat pengencer dahak jika diperlukan. Pasien dikirim dokter ke ruang khusus pemeriksaan TB, didampingi oleh petugas kesehatan. Di ruang khusus pemeriksaan TB, pasien diedukasi kesehatan tentang TB oleh petugas kesehatan, menjelaskan tentang pengertian TB, tanda gejala TB, cara menular TB, dan batuk baik
dan benar. Petugas kesehatan akan mengajarkan cara mengeluarkan dahak yang benar untuk pemeriksaan lanjut. Petugas memberikan pot dahak untuk pemeriksaan lanjut. Pasien langsung diantar ke laboratorium oleh tenaga kesehatan. Petugas laboratorium melakukan anamnesa dan membuat janji kepada pasien agar pot dahak diserahkan langsung kepada petugas laboratorium besok pagi untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan dahak akan disampaikan langsung oleh petugas kesehatan melalui kunjungan rumah. Selamat datang. Dahak Anda akan diperiksakan untuk mengetahui jika Anda terserang TB. Jika Anda terserang TB, tidak perlu khawatir. TB dapat disembuhkan, tetapi Anda wajib berobat hingga tuntas. Jika tidak berobat dengan benar, Anda akan menularkan penyakit pada orang lain di sekitar Anda saat batuk, meludah, bicara, tertawa, atau bersin. TB disebabkan oleh kuman yang biasanya menyerang paru. Kuman TB dapat ditemukan pada dahak Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu menyediakan dahak yang berkualitas untuk diperiksa. Inilah dahak yang berkualitas, kental, berlendir ataupun agak encer. Warnanya mungkin kekuningan, keabuan, atau kehijauan. Jika terdapat darah, maka dahak akan berwarna merah atau kecoklatan. Ini bukan dahak. Ini adalah ludah dari rongga mulut Anda. Bentuknya cair dan tampak bening. Untuk memastikan apakah Anda terserang TB, diperlukan dahak dari paru dan bukan ludah dari rongga mulut. Ikutilah petunjuk berikut agar Anda dapat mengeluarkan dahak dari paru Anda. Keluarkan dahak di tempat yang jauh dari orang lain. Sebaiknya di luar ruangan atau dekat jendela terbuka bila di dalam ruangan. Ini akan mencegah penyebaran TB pada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan rongga mulut dari sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih. Untuk mengeluarkan dahak, Anda harus rileks. Lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi 3 kali. Setelah itu tarik lagi napas dalam-dalam dan segera batukkan agar dahak keluar dari bagian dalam paru Anda. Tampung dahak dalam pot yang disediakan. Hati-hati agar tidak ada dahak yang jatuh pada bagian luar pot dahak. Dahak yang dibatukan harus cukup banyak sehingga menutupi seluruh dasar pot dahak. Jika Anda tidak dapat membatukan cukup dahak dalam sekali waktu, cobalah lagi. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan pot dahak yang sudah terisi untuk pemeriksaan. Mungkin Anda kesulitan mengeluarkan cukup banyak dahak, bahkan setelah berkali-kali mencoba. Jika ini terjadi, Anda dapat mencoba mengeluarkan dahak lagi di rumah. Dahak terkumpul di paru saat Anda tidur, sehingga mengeluarkan dahak akan lebih mudah jika dikerjakan pagi hari, segera setelah Anda bangun. Menghirup uap air panas juga dapat mengencerkan dahak di paru, sehingga dahak lebih mudah dibatukan. Dimanapun Anda berada, cara mengeluarkan dahak sama saja. Rileks, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian batukan dengan kuat. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan dahak Anda untuk diperiksa pada hari yang sama. Jika Anda ingin bertanya atau memerlukan bantuan, sampaikan pada petugas kesehatan.
Jangan lupa, meskipun Anda tidak terserang TB, Anda dapat mengingatkan orang lain yang batuk untuk segera memeriksakan diri. Terima kasih Anda telah berusaha dengan baik. Yang kedua, kita akan membahas pada tahap analitik. Tahap analitik, kita harus memastikan bahwa prosedur tetap dilaksanakan dengan baik pada setiap pemeriksaan. Dimulai dari yang pertama, prosedur tetap pengumpulan spesimen, prosedur tetap pembuatan sediaan, fiksasi, pewarnaan, pembacaan mikroskopis, lalu pencatatan dan pelaporan, serta hingga ke prosedur tetap pengolahan limbah. Pertama kita butuh objek gelas, kedua kita butuh sampel, tentu saja. Ketiga kita butuh tusuk gigi, empat butuh pensil, dan saya pakai ukuran pembuatan preparat BTA yang saya buat sendiri. Ngomong-ngomong, di sini saya menggunakan slide yang frosted end slide, sehingga ketika kita melakukan penomoran, saya dapat menggunakannya dengan pensil dan tidak mudah hilang ketika kita melakukan pewarnaan. Di sini saya melakukan pembuatan preparat BTA dalam biological septic cabinet. Nah, jika kalian menggunakan biological septic cabinet, itu lebih baik karena dia mempunyai sirkulasi udara yang mengurangi kontaminasi. Baik. Kita cukup mengambil sputum di sini kira-kira sebesar kacang hijau, sebesar 1 butir kacang hijau. Itu udah cukup untuk melakukan pembuatan preparat BTA ini. Nah, segitu cukup. Tutup lagi. Ukuran tadi kita tempelkan di bawah slide yang akan kita lakukan pembuatan preparat BTA. Nah, caranya yaitu dengan melakukan spiral-spiral kecil. Pertama kita hancurkan dulu sputum yang purulenya sehingga ukurannya rata, spiral-spiralnya rata. Nah, ngomong-ngomong, saya punya referensi tahapan pembuatan sediaan apus. Nah, di sini ada peralatan yang dibutuhkan. Nah, sediaan yang baik itu ukurannya 2x3 cm. Letaknya di tengah, ketebalannya baik, rata dan bersih. Tentu saja pewarnaannya baik. Makanya tadi saya menggunakan ukuran contoh agar ukurannya bagus. Nah, sediaan apus dahak yang baik ketika kita sudah membuatnya, kita ditempelkan di atas koran. Nah, tulisan preparat yang baik itu, tulisan korannya itu dia terlihat namun tidak terbaca, seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi si tulisan dalam koran itu masih terlihat tapi kita tidak bisa baca. Itu artinya preparat kita sudah bagus ketebalannya. Nah, sudah jadi, kita langsung melakukan pewarnaan. Saya menggunakan metode Jill Nelson. Nah, kita melakukan fiksasi dulu terlebih dahulu. Fiksasi selama 3 kali dengan api bunsen. Kedua, kita tuangkan karbofluksin sampai rata dan bakar sampai keluar asap. Ingat, sampai keluar asap, jangan sampai mendidih, sehingga bakterinya tidak rusak. Nah, kita diamkan selama 5 menit. Kira-kira selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita cuci atau bilas dengan air. Setelah itu, kita berikan asam alkohol 3%, sehingga warna karbofluksinya itu hilang. Nah, kita tunggu sampai karbofluksinya menghilang. Bila belum menghilang, tambahkan lagi saja.
Nah, setelah itu kita cuci dengan air. Dan yang terakhir, tambahkan metilen blue selama 30 detik. Nah, kemudian itu cuci lagi dengan air. Dan preparat pun sudah jadi. Lalu yang ketiga adalah tahap pasca analitik. Tahap pasca analitik adalah untuk memastikan pelaksanaan tetap sesuai prosedur, yaitu yang pertama, dekontaminasi aliran bahan infeksius, pengolahan limbah infeksius dan non-infeksius, serta pemeliharaan mikroskop. Kualitas pembuatan jaringan yang baik. Nah, ini yang jelek. Nah, ini karakteristik BTA di bawah mikroskop. Bakterinya merah dan skala IUAPD yang terbaru. Pembacaan yang sekarang itu adalah horizontal. Kita sudah memasuki tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Dari video yang telah kita saksikan bersama sebelumnya, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat ditularkan melalui percikan dahak atau droplet oleh seseorang yang mengidap TBC ketika ia berbicara, batuk, ataupun bersin. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara yang pertama, melalui vaksin. Lalu, mengenakan masker ketika kita berada di tempat yang ramai, juga menutup mulut ketika kita bersin, batuk, ataupun tertawa berlebihan. Nah, yang paling penting, sebagai tenaga kesehatan, sebelum kita melaksanakan pemeriksaan, kita harus mengenakan alat pelindung diri secara baik dan benar. Yang pertama, mengenakan jas lab, lalu mengenakan masker, dan juga mengenakan handscoon.